Nah, dalam hal ini tentu akan sangat menarik kita menuju kepada Bapak Amsori Dimyati SHMH. Beliau adalah pelaku utama dalam advokasi pelurusan sejarah Yayasan Sultan Hamid II. Beliau berada di ring 1 dalam hal ini, berjuang keras dengan teman-teman di Yayasan Sultan Hamid II. Akan sangat menarik juga apabila sama-sama kita menyimak bagaimana langkah-langkah yang sudah beliau dan kawan-kawan lakukan dan tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin bisa kita simak bersama. Silakan Pak Ansari Dimyati. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, terima kasih telah bersedia Pak memberikan testimoni, memberikan opini soal perjuangan yang tidak henti-hentinya hingga hari ini masih dilakukan soal Sultan Hamid. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Hidayat Nur Wahid, terima kasih juga Pak telah bersedia memberikan testimoni. Kemudian Bapak Syarif Abdullah Adri, Bang Dajaje Rizal, kemudian para peserta semuanya, dan kami Yayasan Sultan Hamid II mengucapkan beribu terima kasih banyak, beribu terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Indonesia yang hingga hari ini masih tetap mendukung kami atas pelurusan-pelurusan sejarah di Kalimantan Barat di Indonesia, secara utamanya terutama terkait dengan Sultan Hamid II dan lambang negara. Ada 3 poin, ada 3 poin atau ada 4 poin secara singkat saja yang akan saya uraikan terkait dengan webinar ini. Webinar dengan tema Sultan Hamid II, pengkhianat atau pahlawan, begitu. Yang pertama tentang apa peran serta Sultan Hamid II di dalam perjuangan bangsa. Yang kedua, poin kedua tentang bagaimana soal pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II akan saya uraikan juga secara singkat. Kemudian yang ketiga tentang apakah Sultan Hamid II itu adalah seorang pengkhianat atau pahlawan bangsa. Yang keempat adalah harapan Yayasan Sultan Hamid II. Yang pertama, soal peran serta Sultan Hamid II dalam perjuangan bangsa, saya kira sudah diulas, sudah dikupas juga pointer-pointer penting oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Oleh Bapak Gubernur juga sudah diuraikan tadi bagaimana sejarahnya, kemudian sampai hari ini ada Jalan Sultan Hamid II satu-satunya yang ada di Indonesia, Jalan Sultan Hamid II, yang dulunya adalah Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi tidak ada di provinsi lain nama Jalan Sultan Hamid II, hanya ada di Pontianak, hanya ada di Kalimantan Barat. Kemudian dan beliau juga ikut serta untuk memperjuangkan atau memonumenkan jalan tersebut. Kemudian soal peran Sultan Hamid II dalam perjuangan bangsa ini, itu kami kira sudah jelas dan kami tuangkan dalam buku artikel-artikel sejak bertahun-tahun lamanya, hingga dari mulai sejak Google itu nol data terkait dengan Sultan Hamid II dan lambang negara. Kemudian kami hamburkan, kami muntahkan segala macam bentuk data, artikel, jurnal, kemudian sampai dengan pemberitaan-pemberitaan perjuangan kami itu yang ada di dalam dunia digital gitu, cyber network gitu, dalam jaringan. Dan hingga hari ini kemudian banyak sekali artikel tentang Sultan Hamid II dan lambang negara dalam berbagai sudut pandang atau dalam berbagai perspektif. Sultan Hamid II memiliki perjuangan begitu besar di Indonesia. Saya kira para peserta masyarakat di Kalimantan Barat dan Indonesia beberapa minggu ini juga sudah melihat dan bisa dibilang viral begitu, tulisan kami yang merespon atau video kami atau sudut pandang kami yang merespon pernyataan Bapak AM Hendro Priyono yang menyatakan bahwa beliau itu seorang pengkhianat bangsa. Ada lebih dari dua, saya kira, peranan penting Sultan Hamid II terhadap bangsa ini. Yang pertama, beliau ini merupakan bapak bangsa. Beliau ini, Sultan Hamid II ini adalah seorang yang bertanda tangan di atas kertas Round Table Conference atau konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, hingga Indonesia ini diakui kedaulatannya. Dalam perspektif Indonesia itu pengakuan kedaulatan, dalam perspektif Belanda itu penyerahan kedaulatan atau sovereignty overdraft.
Tapi setidaknya entah dengan frasa penyerahan atau pengakuan tadi, ya Indonesia faktanya adalah mendapatkan kedaulatan itu. Itu faktanya. Atas jerih payah siapa? Atas jerih payah Bapak bangsa. Salah satunya siapa? Sultan Hamid II yang bertanda tangan bersama Van Mersepen perwakilan Belanda. Kemudian ada Muhammad Hatta perwakilan Indonesia begitu. Sama-sama menyerahkan kedaulatan penuh itu kepada Republik Indonesia Serikat. Nah pertanyaannya kemudian hari ini, sejarawan-sejarawan yang menolak bahwa Sultan Hamid II itu tidak berperan terhadap kedaulatan tersebut, apakah RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara ilegal? Kan tidak. Dalam kurikulum buku sejarah kita itu dituliskan dalam beberapa paragraf sejarah tentang Republik Indonesia Serikat ini, bahwa kita pernah mengalami fase federal pada saat itu, fase transisi pada saat itu. Entah kemudian menjadi NKRI dan seterusnya, itu persoalan berbeda. Nah, saya kira perlu kami tegaskan bahwa RIS dan NKRI di tahun 1950 itu menjadi satu mata rantai yang sama dalam membaca sejarah Indonesia. Tidak mungkin kita bisa menafikan sejarah Republik Indonesia Serikat di situ. Karena Presiden RIS adalah Soekarno, Perdana Menteri RIS adalah Muhammad Hatta, menteri-menterinya juga ada Ina Dangong Gede Agung, ada Hamengkubuwono IX, ada Sultan Hamid II, dan seterusnya. Jadi kita membaca secara utuh, saya kira harus seperti itu. Kemudian peranan kedua adalah beliau sebagai lambang negara itu, perancang lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila itu tidak dapat dinafikan, tidak dapat dibantah. Bertahun-tahun kami melakukan penelitian dan sudah diuji oleh banyak guru besar, dan kemudian sudah diakui sebagai benda cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015. Tahun 2015, kemudian 2018 saya yang datang ke Museum Geologi menerima sertifikasi tersebut oleh Menteri Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi pada saat itu. Nah, kemudian juga sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi atau MKDU, itu perjuangan panjang kami juga. Jadi di tahun 2016 atau 2017 itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum mata kuliah dasar umum Pancasila dan Kewarganegaraan. Perguruan tinggi itu sudah ada. Bisa kita lihat bersama bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Jadi begitu. Nah, kemudian poin kedua, bagaimana soal pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II? Dulu memang Sultan Hamid II ini sejak adanya di tahun 2000, kemudian melakukan pameran lambang negara pertama kali di Istana Gadiah Kesultanan Pontianak, kemudian terus mensosialisasikan hasil penelitian-penelitian tersebut, kemudian belum mengajukan. Akhirnya di tahun 2016, ketika sudah yakin, sebelumnya kami juga sudah melakukan seminar-seminar di Kementerian Sekretariat Negara, Pak Sudi Silalahi pada saat itu kami sudah melakukan, kemudian di Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama, tahun 2012 bulan Agustus juga sudah, di Museum Konferensi Asia Afrika di tahun 2010 juga sudah. Jadi secara nasional itu sudah kita lakukan banyak sekali. Kemudian soal pengusulan ini kami lakukan di tahun 2016. Di tahun 2016 kami diterima oleh Ibu Hopipa, melakukan audiensi secara langsung bersama beliau. Beliau apresiasi sekali dan silakan diajukan begitu. Dengan 2 troli dokumen kami bawa ke Jakarta, kami lampirkan, kemudian diterima. Ternyata ada beberapa kekurangan administrasi oleh tim TP, belum ada rekomendasi, kami kembali 2017 kami ajukan kembali. Karena kemudian ada sidang tim TP2GD. Hasil dari sidang tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat daerah TP2GD itu merekomendasikan bahwa Sultan Hamid II patut menjadi pahlawan nasional. Saya kira ini harus satu koordinasi dengan TP2GP, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2019 tidak ada kabar. Akhirnya kami menerima surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur, ada 3 poin pernyataan penolakan dari Kementerian Sosial hasil dari sidang tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat TP2GP yang diisi di dalamnya ada 13 orang. Nah, kemudian ada penolakan itu tidak bersifat administratif tapi bersifat substantif. Nah, sifat substansinya itu adalah yang pertama tentang Sultan Hamid II terlibat makar. Kami buktikan dengan 2 troli dengan berbagai macam bentuk dokumen, buku, jurnal, kemudian artikel, kemudian semua proposal permohonan pengajuan pahlawan nasional tersebut dengan bukti-bukti manuskrip yang lain, foto, dokumen, transkrip dan seterusnya, itu kami lampirkan 2
troli itu entah dibaca atau tidak. Faktanya apa? Bagaimana kami mau membantah soal Westerling ini karena tuduhannya Westerling. Bagaimana caranya kami membantah sedangkan di dalam semua dokumen itu kami sudah melampirkan bahwa Sultan Hamid II tidak terlibat Westerling. Apa buktinya? Kita lihat putusan Mahkamah Agung, baca betul-betul. Saya kira ini sentimen sejarah yang tidak bijak dibaca oleh orang-orang yang ada di dalam tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat atau TP2GP. Jadi jelas dakwaan primer Jaksa Agung Suprapto di tahun 1953 tidak terbukti. Terkait apa? Terkait dengan Westerling. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Nah, artinya ketika tidak terbukti, dia bebas terhadap tuntutan atau dakwaan pasal tersebut. Akibatnya apa? Batal demi hukum. Nah, itu sudah kami jabarkan. Jadi apalagi begitu kok? Jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tentang lambang negara. Jadi semacam ada diragukan tadi dibahas oleh Pak Gub. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah juga oleh Pak Suleiman Fatur Rahman bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara dan setiap tahun kami update data-datanya. Dan sampai dengan sekarang belum ada yang menganulir secara berarti soal ini. Jadi Sultan Hamid II memang perancang tunggal. Kalau misalkan pun memang ada beberapa kali perdebatan di Museum Konferensi Asia Afrika tahun 2000, Bung Asfi Warman Adam kemarin membantah, itu juga kami anulir, beliau nggak bisa jawab gitu. Kemudian terakhir Arhar Gonggong datang ke sini, itu juga kami anulir, beliau juga nggak mau berdebat soal itu. Tapi kok di belakang coba teriak-teriak untuk menolak gitu. Nah kemudian yang ketiga soal perseteruan Sultan Hamid II dengan Hamengkubuwono itu dikait-kaitkan. Nah ini kan politis. Jadi saya kira tidak etis sekali jawaban Kementerian Sosial dengan TP2GP soal ini. Jadi tidak ada kaitannya ya. Kemudian yang ketiga, apakah Sultan Hamid II pengkhianat atau pahlawan bangsa? Dari semua fakta yang sudah kami jabarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, konferensi pers maupun dalam webinar ini, maupun langkah-langkah yang lain sebelum-sebelumnya yang sudah sering kami lakukan, kami menyimpulkan, kami berani untuk mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional karena Sultan Hamid II memang seorang pahlawan. Setidaknya dia seorang pahlawan dari Pontianak, Kalimantan Barat, dia memimpin rakyatnya di Kalimantan Barat, dan rakyat Kalimantan Barat berhak kepada Indonesia, berhak menuntut kepada Indonesia bahwa Sultan Hamid II itu seorang pahlawan begitu. Toh hari ini Kalimantan Barat merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu rakyat Kalimantan Barat berhak untuk mengajukan tuntutan kepada Presiden agar pahlawannya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah itu yang harus dilakukan. Kemudian itu kesimpulan dari poin ketiga. Kemudian yang keempat, harapan Yayasan Sultan Hamid II. Kami sudah berjuang panjang sejak almarhum Max Yusuf Al-Qadri, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II masih hidup, dan kemudian mengumpulkan kami para peneliti-peneliti, mengkader kami, kemudian untuk terus bersemangat berjuang sampai detik sekarang untuk memperjuangkan keadilan tersebut. Berharap tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat bersatu untuk menuntut keadilan kepada pemerintah pusat agar Sultan Hamid II diakui keberadaannya selain daripada sebagai perancang lambang negara, tidak terlibat makar atau kemudian kita rehabilitasi nama baiknya. Karena faktanya bahwa dakwaan primer itu tidak terbukti, Bapak Ibu. Tidak terbukti. Kok masih dibahas soal Westerling? Ya kita baca putusan Mahkamah Agung itu. Kok masih dibahas begitu tentang Westerling? Ini kan tidak fair, ini tidak adil gitu. Nah kemudian yang kami harapkan tokoh Kalbar semua bersuara, baik yang ada di Kalimantan Barat, baik yang ada di Pontianak maupun di luar Kalimantan Barat. Mari bersatu untuk menuntut pemerintah pusat agar adil kemudian menetapkan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Ini hak anak bangsa yang nanti bila mana cacat ke depannya generasi bangsa akan mencatat sejarah buruk para pengambil kebijakan yang ada pada hari ini. Itu yang kami harapkan. Saya kira cukup, sekian. Masih ada pembicara satu lagi. Poin singkat saja dari saya tadi dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.